Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Sufrinis Naini, NPM 2541181, akan menjelaskan model matematika. Model matematika bisnis membuka potensi keputusan. Presentasi ini akan mengeksplorasi bagaimana model matematika dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pengambilan keputusan, mengoptimalkan operasi, dan mendorong strategi bisnis di dunia yang kompleks ini. Alat dan perangkat lunak untuk pemodelan bisnis. Berbagai alat tersedia untuk memfasilitasi pengembangan dan penerapan model matematika. Bahasa pemrograman Python dengan pustaka seperti NumPy, SciPy, dan R adalah standar industri untuk permodelan data custom. Berikutnya, perangkat lunak optimasi. Solver khusus seperti Grobu atau Caplek diperlukan untuk memecahkan masalah optimasi skala besar. Platform analitik, alat BI dan analistik SAS dan MATLAB menyediakan lingkungan terpadu untuk membangun dan menjalankan dan memvisualisasikan model. Tantangan dalam implementasi model matematika, kualitas dan ketersediaan data. Model yang kompleks membutuhkan input data yang bersih, akurat, dan lengkap. Data yang buruk menghasilkan hasil yang buruk. 2. Kompleks model. Model yang terlalu rumit sulit untuk diinterpretasikan dan dipertahankan. Penting untuk menemukan keseimbangan antara realisme dan kepraktisan. 3. Adopsi pengguna. Para pengambil keputusan mungkin enggan mempercayai kotak hitam model matematika jika mereka tidak memahami asumsi dasarnya atau proses di baliknya. Manfaat jangka panjang penerapan model matematika: 20% peningkatan efisiensi operasional. Potensi rata-rata peningkatan efisiensi yang dicapai melalui optimasi. 15% pengurangan biaya risiko. Penurunan kerugian akibat manajemen risiko yang lebih baik dan keputusan investasi yang lebih transformasi. 3 kali kecepatan keputusan. Model yang terotomatisasikan kemungkinan respons strategis yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Model yang terintegrasi memungkinkan perusahaan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat dari pesaing. Jenis-jenis model matematika bisnis atau gambaran umum. Model prediktif menggunakan data historis untuk memperkirakan nilai di masa depan, seperti perkiraan permintaan produk atau harga saham. Model optimasi menentukan solusi terbaik, memaksimalkan laba, meminimalisir biaya berdasarkan batasan tertentu, seperti linear programming. Model keputusan menganalisis rangkaian pilihan dan konsekuensinya, sering digunakan dalam perencanaan strategis jangka panjang. Model stokastik atau probabilistik memperhitungkan ketidakpastian dan acak, berguna untuk manajemen risiko dan penetapan harga opsi. Setiap jenis barang dirancang untuk mengatasi masalah bisnis spesifik dengan tingkat kompleks matematis yang berbeda. Studi kasus, optimasi rantai pasokan. Tujuan mengurangi biaya logistik dan waktu pengiriman sambil memastikan ketersediaan inventaris yang memadai. Pemodelan jaringan, memetakan semua node atau pemasok pabrik, gudang pelanggan, dan jalur transportasi. Variabel keputusan menentukan lokasi optimal untuk gudang baru dan rute pengiriman harian. Fungsi objektif meminimalisir total biaya produksi penyimpangan transportasi dengan memenuhi semua permintaan pasar. Penerapan model optimasi dapat menghasilkan penghematan biaya transportasi sebesar 15%. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, model matematika adalah jembatan antara data dan nilai bisnis yang dapat ditindaklanjuti. Identifikasi masalah kritis. Mulailah dengan masalah bisnis yang jelas dan
definisi dengan baik dan memiliki dampak finansial yang signifikan. Bangun tim lintas fungsi, libatkan ahli matematika, ilmuwan data, dan pakar dominan bisnis untuk memastikan relevansi dan akurasi model. Uji dan validasi secara bertahap. Terapkan model percontohan pilot model sebelum mengintegrasikan ke dalam sistem keputusan operasional utama. Mengapa model matematika penting dalam bisnis? Pengambilan keputusan berbisnis data. Model mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, menggantikan intuisi dengan prediksi dan struktur dan teruji. Optimasi sumber daya, membantu perusahaan menemukan alokasi sumber daya yang paling efisien, baik itu waktu, uang, bahan baku, atau tenaga kerja, untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Simulasi dan prediksi risiko, memungkinkan pengujian skenario bagaimana jika tanpa risiko finansial, memprediksi hasil di masa depan, dan mengukur dampak dari berbagai faktor yang tidak pasti. Studi kasus, perencanaan produksi dan sumber daya, penyeimbangan lini, memastikan setiap stasiun kerja di jalur perakitan memiliki beban kerja yang seimbang untuk menghindari hambatan. Penjadwalan karyawan, menentukan jadwal kerja yang memenuhi tuntutan operasional, misalnya pusat panggilan, sambil mematuhi kontrak dan prevensi staf. Manajemen inventaris (EOQ), menghitung kuantitas pesanan ekonomi order quantity yang ideal untuk meminimalkan biaya penyimpangan dan pemesanan. Studi kasus, analisis risiko investasi. Model matematika sangat penting dalam portofolio investasi untuk menyimbangkan potensi pengambilan dan risiko. Model portofolio modern (MPT) menggunakan varian dan covariance untuk membangun batas efisiensi atau efficient frontier yang menunjukkan portofolio optimal. Simulasi Monte Carlo memproyeksikan ribuan jalur pasar yang mungkin untuk mengukur flow atau at-risk atau VR portofolio di bawah berbagai kondisi pasar yang ekstrim. Penempatan harga derivatif. Model Black Scholes digunakan untuk menghitung nilai wajar opsi yang sangat penting dalam manajemen risiko. Sekian video dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.